Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Kita, puji Tuhan, masih bisa bertemu kembali hari ini. Semua karena karya Tuhan yang luar biasa. Kami dari channel YouTube GNS Worship mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan saudara yang selalu setia untuk menonton tayangan-tayangan yang ada di channel kami. Besar harapan kami, saudara-saudara bisa diberkati dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui kami di channel ini. Kasih Tuhan bersama dengan saudara. Pagi hari yang indah dan luar biasa ini saudara, saya ingin membacakan satu firman sebelum kita melakukan tugas kerja kita hari ini. Saya rindu mengajak kita untuk membaca satu firman dan sama-sama kita mendengar pesan apa yang akan Tuhan sampaikan lewat firman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan, di mana Tuhan menjaga tidur malam kami. Kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat, yang diberkati. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan kami setia. Engkau adalah Bapa yang luar biasa, yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami tahu. Pagi hari ini sebelum kami melakukan tugas dan kerja kami akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kami ingin mendengar pesan-pesan Tuhan. Kami ingin mendengar kehendak-kehendak Tuhan yang ingin Tuhan taruh di dalam hati setiap kami pagi hari ini, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami percaya, kami melangkah, ketika kami melakukan aktivitas kami dituntun dan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab saudara yang terdapat dalam kitab Bilangan saudara, Perjanjian Lama. Saya memakai Alkitab versi IMB, yaitu Indonesian Modern Bible. Bilangan 21 ayatnya yang ke-8-9. Bilangan 21 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, buatlah bagimu ular tedung, lalu tempatkanlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang dipagut, jika memandang ke arah tiang itu, ia akan hidup." Musa membuat sebuah ular tembaga dan menempatkannya pada sebuah tiang. Maka terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka ia hidup. Pagi yang luar biasa ketika kita membuka firman, Tuhan memberikan kita pesan tentang ular tembaga yang dibawa oleh Musa, yang dibangun oleh Musa, ditempatkan pada sebuah tiang. Mungkin dari kita sudah pernah membaca firman Tuhan ini, tetapi mungkin sudah lupa. Pagi hari ini Tuhan ingatin ke kita bahwa kenapa sih ada ular tembaga di pembacaan kita firman hari ini. Saudara, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kurang lebih 40 tahun, ada berbagai macam hal yang terjadi. Itu hal-hal yang terjadi adalah hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan bangsa Israel alami. Salah satunya ketika di ayat 21 ini, ketika mereka orang Israel itu dari Gunung Hor ke arah Laut Merah, mereka mengelilingi tanah Edom. Nah, pada waktu itu mereka menjadi tidak bersemangat di dalam perjalanan, saudara. Mereka berkata-kata melawan Elohim dan melawan Musa. Yang saya pikirkan dari bangsa Israel di zaman itu, bangsa Israel ini sudah mengalami sesuatu yang dahsyat. Bangsa Israel ini mengalami apa yang namanya pertolongan demi pertolongan Tuhan
penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Mereka mengalami itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang gagah perkasa. Tetapi kenyataannya yang kita lihat, bangsa Israel ini senang dan suka sekali mengeluh, saudara. Setiap kali kejadian yang menimpa mereka, ada yang tidak enak dalam perjalanan, pasti mereka mengeluh dan mereka melihat ke belakang, ke masa lalu. Ada aja yang mereka katakan kepada Musa. Mereka mengatakan, kenapa kamu membawa kami di tempat ini? Apakah engkau akan membunuh kami di sini? Akan mereka berkata, apakah Yahweh akan membunuh kami di sini? Mending kami mati di tanah Mesir daripada kami mati di sini. Sering sekali bangsa itu mengatakan hal-hal itu kepada Musa. Dan Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mereka mulai menyerang, mereka mulai menggerutu, mereka mulai setiap hari mereka mulai menggerutu, mengeluh. Itulah ciri khas bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, ketika mereka berjalan ke arah Laut Merah untuk mengalami tanah Edom, firman Tuhan mengatakan jiwa mereka menjadi tidak bersemangat di perjalanan. Dan mereka mulai berkata-kata melawan Elohim dan Musa. Mengapakah engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Di tempat ini tidak ada roti, juga tidak ada air. Jiwa kami muak dengan roti yang tidak bernilai ini. Jadi mereka katakan bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan memberikan mereka roti mana, mereka katakan ini tidak bernilai, saudara. Kalau saudara membaca di ayat 21, pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang kita baca tadi, Yahweh mengirimkan ular-ular tedung di antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyaklah orang Israel itu mati. Menarik sekali ketika kita membaca firman Tuhan ini di dalam perjanjian lama. Di situ kita melihat bahwa karya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, dan umat kepunyaan Tuhan Israel benar-benar dikasihi dan dilindungi dan dibela Tuhan luar biasa. Tapi ketika orang Israel mulai mengeluh, murka Tuhan mulai nyata, mulai ada. Dan pembacaan yang kita baca hari ini, Tuhan mengirimkan ular-ular tedung kepada bangsa, kepada orang-orang yang mengeluh saat itu kepada Musa. Dan mereka semua mati, saudara. Mereka mati dipagut oleh ular itu. Dan setelah itu, setelah banyak yang mati, baru mereka sadar dan mereka berkata, kami ini telah berdosa melawan Yahweh, berdoalah pada Yahweh. Mereka suruh Musa untuk berdoa dan menyingkirkan ular-ular ini daripada kami. Singkat cerita, Musa membangun dan menempatkan pada sebuah tiang, yaitu apa yang dikatakan Yahweh, ular tembaga. Lalu di ayat 8, lalu Yahweh berfirman kepada Musa, buatlah bagimu ular tedung, lalu tempatkanlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang dipagut jika memandang pada arah tiang itu, ia akan hidup. Dan terjadilah ketika mereka dipagut ular, mereka memandang kepada ular tembaga yang ditaruh Musa di atas tiang itu, maka terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, mereka memandang pada ular tembaga itu dan mereka hidup. Apa yang kita pelajari dari pembacaan firman pagi hari ini, saudara? Saya pelajari bahwa sungguh mengeluh adalah hal yang sangat-sangat biasa di hari-hari ini. Manusia kalau kita pergi ke rumah saudara ataupun kita ke rumah teman, kita bertemu dengan siapa aja. Mungkin ini hal biasa ketika ada seseorang yang mengeluh tentang masalah dia, yang mengeluh tentang hal-hal yang sedang dia hadapi, saudara. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan hari ini, saya belajar bahwa ternyata mengeluh itu sangat-sangat tidak baik, saudara, untuk kehidupan kita orang yang percaya. Saya sendiri pun belajar banget bahwa ketika kita mengeluh, bukan kekuatan yang kita dapat,
Tetapi ketika kita mengeluh, kita mulai merasa lemah, merasa tidak berdaya. Ketika kita mengeluh lagi, tambah kita merasa lemah, tambah kita merasa tidak kuat. Maka lenyaplah pengharapan, iman dan pengharapan akan lenyap dengan perlahan-lahan. Dan pada akhirnya kita terseret di dalam berbagai macam dosa. Pagi hari ini kita belajar bahwa keluhan-keluhan kita, biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita bawa lewat doa. Manusia hari-hari ini mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali pencobaan, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan untuk kebaikan kita, saudara. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah, mari sama-sama kita mengingat bahwa ini adalah bagian jalan, bagian dari rencana Tuhan yang sudah Tuhan buat bagi hidup saya. Maka saya tidak perlu mengeluh, maka saya harus belajar untuk percaya. Ketika kita mengalami masa-masa kesesakan hari-hari ini, kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mari dengan tenang, daripada kita mengeluh, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Mari ketika kita menghadapi tekanan-tekanan hidup, kesulitan, kita belajar untuk bersyukur. Ini penting, saudara, karena kalau kita melihat bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa dikasihi, ketika mereka terus mengeluh, mereka tidak bersyukur bahwa Tuhan buat perjalanan mereka luar biasa, dahsyat dan ajaib, saudara. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Tetapi ketika mereka dihadapi dengan kesulitan hidup, ketika mereka dihadapi dengan berbagai macam masalah, mereka mulai mengingat masa lalu di Mesir, bagaimana mereka hidup dengan enak, dan mereka mulai mengeluh, mulai mengeluarkan keluhan. Kalau saya baca dari kitab Kejadian ini ke kitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan menuntun bangsa ini keluar, saya melihat betapa luar biasa kasih Tuhan. Tapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak mau mengingat kebaikan Tuhan. Ketika dihadapkan dengan masalah, mereka pasti yang keluar adalah keluhan-keluhan kepada Tuhan. Saya melihat ini, saya jadi teringat hidup kita sendiri, saya juga sendiri, bahwa Tuhan sudah memberikan kita pertolongan, mujizat, kasih, keselamatan yang luar biasa, bahkan diri dan jiwanya sudah Tuhan berikan. Tapi kenapa ketika kita berjalan, satu hari kita dipertemukan dengan kesulitan, dipertemukan dengan kesedihan dan masalah, kenapa yang keluar dari mulut kita itu harus keluhan? Kita mengeluh, ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Ya Tuhan, aku sedih. Ya Tuhan, kenapa dia begini? Ya Tuhan, mengapa orang itu harus begini? Ya Tuhan, kenapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Padahal ketika kita mau tenang di dalam kesulitan, kita bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat yang sudah Tuhan buat sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita pasti akan bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, mari saudara kita belajar untuk bersyukur dan tidak mengeluh. Ketika kita bersyukur, mujizat Tuhan datang. Kita menerima kekuatan, mujizat, pemulihan, dan jalan-jalan keluar. Tapi ketika kita memulai hari, pagi hari dengan keluhan, maka yang kita dapat sepanjang hari adalah tekanan demi tekanan yang lebih memberatkan, semakin memberatkan, sehingga akan membawa kita pada akhirnya pada dosa, saudara. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, selalu berterima kasih pada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dalam perjalanan hidup kita. Ketika bangun pagi ini kita masih melihat masalah yang belum terselesaikan, mari katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Kalau hari kemarin saya ditolong, hari ini pun saya pasti ditolong. Jangan berikan kata-kata keluhan, jangan biarkan sungut-sungut keluar dari mulut kita. Mari biasakan setiap pagi kita bersyukur dan mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk jalan-jalan keluar yang Kau berikan, terima kasih untuk kesembuhan. Sekalipun kita belum menerima, tetapi kita percaya lewat iman, saudara. Iman yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan membuat kita keluar
menjadi seorang pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih dari pemenang. Kasih anugerah Tuhan kiranya menguatkan saudara-saudara pagi hari ini kembali melangkah, kembali untuk bekerja, untuk berusaha dengan bersyukur, dengan mengeluarkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Mulai belajar bersyukur dan hal kecil, sampai pada akhirnya masalah besar pun kita bisa bersyukur. Karena bukan karena kita, Yesus akan selalu memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau untuk terus belajar, mau untuk terus mengerti akan Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya saudara dipilih Tuhan hari ini untuk dipakai Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Maka dari itu biarlah saudara mengeluarkan pujian syukur kepada Tuhan sepanjang hari ini. Ketika diizinkan apapun yang terjadi, kita akan berkomitmen untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan buat setiap kami pagi ini. Kami mau untuk terus belajar bersyukur. Roh Kudus, Kau kiranya memampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa terus bersyukur. Ingatkan kami ketika kami mulai mengeluh. Ingatkan kami untuk mengeluarkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Sebab kita akan terus dibaharui dari hari ke hari lewat perkataan-perkataan kita. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan bagi setiap kita. Dan Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Mereka yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus. Lewat bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Yang mengalami masalah yang belum terselesaikan, kami berdoa, tangan kasih Tuhan memberkati mereka. Roh Kudus menguatkan mereka, berikan kekuatan, keberanian untuk kemudian berdiri menjadi seorang pemenang. Kami percaya buat mereka yang mengalami jalan-jalan buntu dalam hidup mereka, Tuhan memberkati, memberikan jalan-jalan keluar. Sebab Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kuatkan iman percaya kami semua Tuhan. Kuatkan iman kami kepada Tuhan hari-hari ini. Bawa kami untuk menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kami sepanjang hari. Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan yang sertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan saudara. Saudara bisa sama-sama yang baru melihat channel YouTube kami mengundang saudara untuk bisa subscribe, saudara bisa like, komen, dan share, sehingga ketika kami menayangkan video-video terbaru kami, saudara bisa menyaksikan, dan kami berdoa saudara diberkati. Terima kasih untuk kebersamaan dengan kami, channel YouTube Genes Worship. Tuhan Yesus memberkati saudara, dikasihi dan dicintai Tuhan. Haleluya. Amin.